Usia 40 adalah fase hidup yang sering kali datang tanpa aba-aba. Tidak ada upacara, tidak ada peringatan. Tiba-tiba kita sadar, kita tidak lagi berada di usia muda, namun juga belum sepenuhnya siap disebut tua. Di usia ini, hidup terasa berbeda, bukan karena kita berubah menjadi orang lain, tetapi karena cara kita memandang hidup mulai berubah. Hal-hal yang dulu membuat kita bersemangat, kini terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu kita kejar mati-matian, sekarang kita pertanyakan ulang, apakah ini benar-benar penting? Dan disinilah banyak orang mulai merasa gelisah. Bukan karena hidup semakin berat, tetapi karena kita tidak lagi bisa menjalani hidup dengan cara lama. Di usia 40, kelelahan bukan lagi sekadar fisik. Ia merambat ke pikiran, ke perasaan, ke hati yang terlalu lama memikul tanggung jawab. Kita lelah, bukan karena kurang kuat, tetapi karena terlalu lama berusaha kuat sendirian. Dan mungkin, yang paling melelahkan, bukanlah masalah hidup itu sendiri, melainkan tekanan untuk terlihat baik-baik saja. Tenang di usia 40 bukan berarti hidup tanpa masalah. Tenang berarti tahu bagaimana menghadapi masalah tanpa kehilangan diri sendiri. Tenang bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar berdiri dengan stabil di tengah angin kencang. Dan ketenangan itu tidak datang dari luar. Ia dibangun perlahan dari dalam diri. Hal pertama yang perlu kita pahami di usia 40 adalah ini. Tidak semua hal perlu kita perjuangkan. Dulu, kita merasa harus menjawab semua tantangan, harus membuktikan diri, harus menang di setiap perbandingan. Sekarang, kita mulai sadar, beberapa pertarungan hanya menguras energi, tanpa memberi makna. Tenang datang saat kita berani berkata, ini bukan pertempuran yang perlu aku menangkan. Di usia 40, kita belajar bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk berlari. Kadang hidup hanya meminta kita untuk berhenti sebentar, menarik napas, dan mendengarkan diri sendiri. Kita tidak tertinggal hanya karena melambat. Kita tidak gagal hanya karena memilih jalur yang lebih sepi. Hidup bukan lomba lari. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Tenang juga berarti menerima satu kenyataan penting. Energi kita tidak lagi tak terbatas. Dan itu bukan kelemahan, itu kebijaksanaan. Di usia 40, kita perlu belajar memilih kepada siapa kita memberi energi, untuk apa kita menghabiskan waktu, dan masalah mana yang layak kita pikirkan. Bukan semua orang berhak atas perhatian kita. Bukan semua masalah perlu kita bawa sampai ke rumah. Salah satu sumber kegelisahan terbesar di usia 40 adalah perbandingan. Melihat teman yang lebih sukses. Melihat orang lain yang tampak lebih bahagia. Melihat pencapaian yang terasa tertinggal. Padahal, yang tidak pernah kita lihat adalah perjuangan di balik layar mereka. Tenang hadir saat kita berhenti mengukur hidup dengan penggaris milik orang lain. Hidupmu tidak salah hanya karena berbeda. Di usia 40, banyak dari kita mulai menghadapi kenyataan pahit. Beberapa mimpi tidak akan terwujud seperti yang kita bayangkan dulu. Dan itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Namun ketenangan tidak datang dengan menolak kenyataan itu, melainkan dengan berdamai dengannya. Berdamai bukan berarti menyerah. Berdamai berarti berhenti memukul diri sendiri atas hal-hal yang tidak terjadi. Tenang juga berarti memberi izin pada diri sendiri untuk lelah. Tidak semua hari harus produktif. Tidak semua waktu harus diisi pencapaian. Tidak semua lelah harus dilawan. Kadang, istirahat adalah bentuk keberanian. Kadang diam adalah keputusan paling bijak. Tubuh dan pikiran kita bukan mesin. Mereka butuh jeda. Di usia 40, kita mulai memahami bahwa bahagia tidak selalu berisik. Bahagia bisa sangat sederhana. Bangun pagi tanpa cemas, menikmati kopi dengan tenang, pulang ke rumah dengan hati yang tidak terlalu penuh. Bahagia tidak selalu berarti tertawa keras. Kadang bahagia hanya berarti tidak merasa tertekan. Tenang juga lahir dari keberanian untuk menetapkan batas. Batas dengan pekerjaan, batas dengan orang lain, batas bahkan dengan keluarga. Menjaga batas bukan berarti tidak peduli, justru karena kita peduli pada kesehatan jiwa kita. Di usia 40 mengatakan, cukup bukan tanda egois. Itu tanda kita belajar menghargai diri sendiri. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Tenang tidak datang dari mengubah dunia, tetapi dari mengubah respons kita terhadap dunia. Kita tidak bisa mengontrol semua kejadian. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa memperbaiki semuanya. Dan itu tidak apa-apa. Ketenangan datang saat kita berhenti memikul tanggung jawab yang bukan milik kita. Di usia 40,
Banyak orang mulai merasakan kesepian, bahkan di tengah keramaian. Karena semakin dewasa, semakin sedikit orang yang benar-benar mengerti kita. Dan ketenangan tidak datang dari memaksa orang lain memahami kita, tetapi dari menerima bahwa tidak semua orang harus mengerti perjalanan kita. Cukup satu atau dua yang tulus. Itu sudah lebih dari cukup. Tenang juga berarti berdamai dengan masa lalu, dengan keputusan yang kita sesali, dengan kesempatan yang terlewat, dengan versi diri kita yang dulu. Kita tidak bisa kembali ke belakang, namun kita bisa memilih untuk tidak terus menghukum diri sendiri. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Di usia 40, kita mulai menyadari bahwa hidup yang baik bukan hidup yang sempurna. Hidup yang baik adalah hidup yang jujur. Jujur pada kemampuan, jujur pada batas, jujur pada keinginan. Tenang datang saat kita berhenti berpura-pura menjadi versi ideal yang melelahkan. Cara lain untuk menemukan ketenangan adalah dengan memperlambat ritme hidup itu. Tidak semua pesan harus dibalas cepat. Tidak semua undangan harus dihadiri. Tidak semua tren harus diikuti. Hidup tidak akan runtuh hanya karena kita memilih pelan. Justru seringkali, hidup terasa lebih utuh saat kita tidak tergesa. Tenang juga lahir dari rasa syukur yang dewasa. Bukan syukur yang memaksa kita tersenyum saat sakit, tetapi syukur yang lembut, yang mengakui kesulitan tanpa menyangkal kebaikan kecil. Syukur bahwa kita masih bernapas, masih belajar, masih diberi kesempatan untuk hidup dengan lebih sadar. Di usia 40, kita belajar bahwa kedamaian adalah keputusan harian. Keputusan untuk tidak memperbesar masalah kecil. Keputusan untuk tidak bereaksi berlebihan. Keputusan untuk memilih tenang meski dunia berisik. Dan keputusan ini perlu diambil setiap hari. Tenang juga berarti menerima bahwa hidup tidak selalu adil. Dan mungkin tidak pernah sepenuhnya adil. Namun ketenangan tidak lahir dari mengeluh tanpa henti, melainkan dari fokus pada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Langkah kecil, pilihan hari ini, sikap kita terhadap keadaan. Di usia 40, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak harus besar untuk berarti. Ia bisa hadir dalam rutinitas, dalam keheningan, dalam momen biasa yang dulu kita abaikan. Dan ketenangan tumbuh saat kita benar-benar hadir di momen itu. Jika hari ini kamu merasa lelah, bingung, atau kehilangan arah, itu tidak berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sedang berada di fase hidup yang meminta kedewasaan baru. Dan kamu tidak sendirian. Tenang di usia 40 bukan tentang sudah sampai, tetapi tentang menerima bahwa perjalanan ini tidak harus sempurna untuk berharga. Kita masih belajar, masih tumbuh, masih berhak memilih hidup yang lebih selaras dengan diri sendiri. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari ketenangan di usia 40. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan hati yang tidak lagi terus-menerus berperang. Tarik napas perlahan. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang belajar hidup dengan lebih sadar. Dan itu adalah hal yang indah. Semoga video ini memberi manfaat. See you in the next video.